Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Nadia Salsa Agustin, bisa dipanggil dengan Nadia. Saya merupakan mahasiswa baru Universitas Pakuan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya. Dengan jurusan yang saya ambil saat ini yaitu Ilmu Komunikasi, asal dari kelas J. Pada siang hari ini, izinkan saya untuk mempresentasikan untuk memenuhi tugas mata kuliah literasi digital dengan dosen pengajar Pak Yudi. Halo Pak Yudi. Oke. Hari ini saya akan mempresentasikan dengan judul berita komunikasi hoax di media sosial. Nah, teman-teman pasti tidak asing dengan kata hoax ya. Apa sih hoax itu? Hoax yaitu informasi yang dibuat-buat untuk direkayasa untuk menutupi informasi yang sebenarnya. Dengan kata lain, hoax diartikan sebagai upaya pemutarbalikan fakta menggunakan informasi yang seolah-olah meyakinkan, akan tetapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Teknologi komunikasi dan informasi atau bisa disebut dengan TIK berkembang mengikuti perkembangan zaman dengan adanya beragam media termasuk media online atau media sosial lainnya. Saat ini, penyebaran informasi atau berita melalui media online tidak hanya dilakukan oleh situs berita yang sudah dikenal oleh masyarakat, namun oleh siapa saja pengguna internet dapat berperan dalam penyebaran suatu informasi. Istilah yang semakna dengan hoax dalam jurnalistik adalah label, yaitu berita bohong, tidak benar, sehingga menjurus pada kasus pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik ya. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitahuan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca untuk mempercayai sesuatu. Nah, pemberitaan yang tidak berdasarkan kenyataan atau kebenaran atau non-faktual untuk maksud tertentu. Tujuan hoax adalah sekedar lelucon, iseng, hingga membentuk opini publik. Intinya hoax itu Intinya hoax itu sesat dan menyesatkan, apalagi jika pengguna internet tidak kritis dan langsung membagikan berita yang dibaca kepada pengguna internet lainnya. Tidak diperiksa dulu bahwa berita itu hoax atau benar gitu ya. Nah, seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa hoax paling banyak menyebar melalui media sosial. Satu sisi media sosial dapat meningkatkan hubungan pertemanan yang lebih erat, wadah bisnis online, dan lain sebagainya. Sisi lain media sosial sering menjadi pemicu beragam masalah seperti maraknya penyebaran hoax, ujaran kebencian, hasutan, caci maki, dan adu domba dan lain sebagainya yang bisa mengakibatkan pemecahan bangsa. Media sosial sendiri menurut Van Dijk pada tahun 2013 adalah platform media yang memfokuskan pada ekstensi pengguna yang memfasilitas mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi. Karena itu, media sosial dapat dilihat sebagai medium atau fasilitator online yang menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial. Oke, yang selanjutnya yaitu interaksi komunikasi hoax di media sosial. Mengingat media sosial adalah media yang paling banyak digunakan dalam penyebaran hoax. Interaksi komunikasi ini menyangkut pengirim dan penerima pesan hoax. Medium yang digunakan, pesan dan penatapan lingkungan, dan waktu yang berhubungan erat dengan proses produksi penyebaran dan dampak hoax
bagi masyarakat. Nah, dalam kemajuan dalam ragam media komunikasi yang dimiliki oleh masyarakat, menyebabkan masyarakat dan negara menghadapi efek hoax sebagai akibat communication jamming yang terjadi di masyarakat. Komunikasi jamming disebabkan oleh perkembangan teknologi, komunikasi yang tidak bisa dikontrol lagi. Komunikasi trafik yang sangat rumit menyebabkan berita-berita hoax sebagai suatu tindakan konstruksi sosial sederhana namun menjadi musuh masyarakat dan negara mudah bermunculan. Selanjutnya, apa sih penyebab berita hoax tuh? Dalam hal ini terjadi karena kesalahan informasi yang dapat dan tidak mencari sumber informasi yang lebih kredibel atau lebih spesifik. Pemecahan ini bisa ditimbulkan karena seseorang membenarkan informasi yang salah, namun orang lain tidak percaya akan kebenaran tersebut karena ia memiliki bias informasi yang benar, katanya. Nah, contoh hoax tentang kinerja, salah satu contohnya yaitu tentang kinerja Jokowi tetap beredar terutama di media sosial. Salah satunya adalah berita yang seolah-olah ditulis oleh sebuah media internasional yang mengatakan bahwa Jokowi itu merupakan Presiden Republik Indonesia yang sangat bodoh atau yang bodoh. Seperti yang dikatakan dengan artikel ASEAN Internasional ini yang ada di layar ya. Uh, Selanjutnya, ciri-ciri hoax. Menurut menurut Dewan Pers, ciri-ciri hoax adalah sebagai berikut. Yang ke-1, mengakibatkan kecemasan, kebencian, dan permusuhan. Yang kedua, sumber berita tidak jelas. Hoax di media sosial biasanya pemberitaan media yang tidak terverifikasi, tidak berimbang, dan cenderung menyudutkan pihak tertentu. Contohnya, si berita tersebut tidak apa tuh namanya sejudulnya itu tidak seperti Kompas. Kompas itu kan sudah terverifikasi ya. Dewan Pers juga pasti sudah ini. Menurut Dewan Pers juga Kompas itu sudah terverifikasi. Yang ketiga, bermuatan fanatisme atas nama ideologi, judul dan pengantarnya provokatif, memberikan penghubungan serta menyebutkan fakta dan data yang sebenarnya. Dengan ciri khas lain hoax adalah adanya huruf kapital, huruf tebal atau yang bisa disebut dengan bold. Banyak tanda seru, tanda penyebut sumber informasi yang tidak benar. Nah, dampak dampak dari hoax. Dampak yang ditimbulkan adanya berita hoax akan sangat luar biasa, antara lain berupa dampak sosial, ekonomi, politik, keamanan yang lebih besar adalah bisa mengancam keutuhan negara. Penyebaran berita hoax yang terjadi di media sosial dan mempengaruhi pola pikir masyarakat atau bisa dapat langsung percaya sebelum si masyarakat itu belum apa ya namanya eh jadi dia tuh mendengar udah percaya dengan berita yang ini padahal berita itu udah hoax ya. Harusnya dia itu harus mencari-cari lagi berita yang benar itu mana, jangan terpaku dengan berita yang utama yang dia lihat. Nah, selain itu dampak buruk berita hoax juga bisa merugikan kesehatan mental seperti yang dijelaskan oleh ilmuwan atau ilmiah. Dalam sebuah studi, para psikolog sepakat bahwa berita hoax bisa memberikan dampak buruk bagi kesehatan mental, seperti seperti traumatic stress syndrome atau bisa disingkat dengan PTSD, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan. Nah, untuk cara mengecek hoax sangat mudah. Yang pertama, jika berupa gambar atau foto, buka saja Google Image. Klik icon kamera dan upload gambar yang mau dicek atau kopas link atau URL gambar yang akan dicek kebenarannya. Yang kedua, jika berupa link, cek URL-nya dan cek kredibilitas situsnya dengan mengidentifikasi pemilik situs atau admin websitenya di menu atau halaman about us atau tentang kami atau berupa kayak Dewan Pers. Dewan Pers itu eh,
mencari berita yang sudah terverifikasi ya contohnya. Yang ketiga, informasi yang diduga hoax itu diperoleh di WhatsApp. Ternyata tanyakan kepada pengirimannya dari mana ia peroleh berita tersebut, terus apakah ini berita benar atau tidaknya. Tanyakan lebih sedetail-detailnya. Yang keempat atau yang terakhir, jika jawabannya atau kiriman teman atau kopas dari grup sebelah atau grup dari sebelah, waspadailah. Itu pasti berita hoax ya. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya tuturkan atau perkatakan yang tidak jelas. Saya di sini memang masih permulaan ya. Semoga doakan nantinya bisa lebih jelas, lebih lancar apapun yang dipresentasikan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, see you.